Trofi Piala Dunia, trofi sepak bola, pesta sepak bola sejagat ini tidak hanya mewah karena berlapis emas, namun ternyata trofi ini punya sejarah yang panjang, bahkan sempat dicuri dan hilang. Sejak turnamen Piala Dunia digelar tahun 1930, trofi Piala Dunia menjadi trofi yang paling diperebutkan. Trofi awalnya bernama Victory, namun publik hanya mengenal trofi ini dengan nama World Cup atau Coupe du Monde. Pada 1946, trofi ini berganti nama dengan Jules Rimet, yang merupakan adopsi dari nama Presiden FIFA era 1921 hingga 1954 asal Prancis, Jules Rimet. Rimet merupakan penyusun aturan Piala Dunia yang menerapkan kualifikasi dan sistem grup. Selama Perang Dunia Kedua, trofi ini disimpan oleh Presiden FIFA Ottorino Barassi. Barassi menyimpan piala ini di dalam kotak sepatu di bawah ranjangnya di Italia agar tidak dicuri. Namun hal yang paling ditakutkan itu pun terjadi saat Piala Dunia 1966 di Inggris akan diselenggarakan, trofi ini menghilang karena dicuri. Beruntung seekor anjing bernama Pickles menemukan trofi ini di sebuah tong sampah di taman dan mengembalikannya. Atas jasanya, pemiliknya diberikan hadiah sebesar 6.000 pound sterling. Hal yang sama kembali terjadi pada 20 Desember 1983. Trofi Jules Rimet akhirnya hilang selama-lamanya. Ketika itu, trofi Jules Rimet berada di kantor Federasi Sepak Bola Brazil yang terletak di Rio de Janeiro. Setelah trofi Jules Rimet hilang, FIFA membuat sayembara untuk membuat desain trofi terbaru. Dan akhirnya desain seniman asal Italia Silvio Gazzaniga terpilih sebagai trofi baru Piala Dunia. FIFA memilih rancangan Gazzaniga karena dinilai sederhana dan menggambarkan semangat dari Piala Dunia. Dalam trofi ini beberapa guratan muncul dari dasar piala dan terus naik membentuk spiral. Dalam piala ini terdapat 2 orang atlet yang seakan sedang menyambut bola dunia. Trofi ini memiliki dimensi tinggi 36,8 cm atau 14,5 inci. Berat dari trofi ini mencapai 6,175 kg. Berlapis emas pada trofi rancangan dari Gazzaniga secara resmi diperebutkan pada Piala Dunia 1974 di Jerman Barat. Dan trofi inilah yang hingga kini diperebutkan oleh 32 negara di Brazil. Ya, berbicara soal piala pesta sepak bola sejagat ini bukan cuma itu aja yang diperebutkan sebenarnya. Ada banyak lagi, misalnya kayak Golden Ball, Golden Boot, terus Golden Glove Award, Best Young Player. Ada banyak sekali di dalamnya yang kecil-kecil ini, tapi juga kayaknya prestisius sekali kalau bisa dimenangkan. Pemenangnya siapa aja nih kalau Pildun tahun banyak lalu? Ya, kalau Golden Ball itu sempat Oliver Kahn juga sempat meraih. Dan dia menjadi satu-satunya kiper yang memenangkan Golden Ball, karena yang lain itu kan sebenarnya player kan, bukan kiper seperti itu. That's really prestigious. Kemudian pemain tertua, tapi nggak ada prestasi nggak ada pialanya. Pemain tertua sampai saat ini ada Roger Milla. Saya kira beneran di Indonesia, kemudian ada beberapa pemain. Kalau pemain termuda tahun ini mungkin dari Inggris ya, Luke Shaw, tapi sayangnya mereka harus pulang duluan. Tapi menarik tentang fakta Jules Rimet ini kan pertama kali diperebutkan tahun 1974. Indonesia juga punya sejarah di situ. Kenapa? Apa? Tapi bukan pemain atau negaranya, tapi dari koin. Kenapa koinnya? Jadi waktu itu salah satu wasit dari Inggris, Mr. Jack kalau tidak salah, itu memimpin pertandingan antara Jerman Barat melawan Belanda. Dan untuk mengundi itu adalah menggunakan koin dari Indonesia. Masa sih? Iya. Koin apa? 100 perak? Nah, itu belum tahu koin apa yang dipakai. Itu cuma ada 100 perak ya, 150 atau 25 perak. Tapi ya lumayan lah, ada sejarah Indonesia di situ. Tapi kita berharap nanti untuk pesta sepak bola sejagat yang berikutnya Indonesia bisa masuk. Berharap nggak apa-apa. Ya kan? Siapa tahu jadi tuan rumah dulu 2022. 2022 itu kan berlangsung di Qatar, tapi masih diperdebatkan karena ada skandal suap menyuap di Qatar. Nah, ini masih diperdebatkan apakah Qatar bisa melangsungkan sepak bola di sana karena melangsungkan sepak bola itu di bulan Juni atau pertengahan tahun itu kan suhunya tinggi sekali. Di sana, nah, itu ya, dipermasalahkan oleh pemain-pemain sepak bola. Dan Qatar sendiri sudah mempersiapkan bahwa seluruh stadion yang digunakan nanti itu ada AC-nya. Dan setiap stadion itu terkoneksi, itu luar biasa teknologi ya. Bukan, jadi setiap stadion itu terkoneksi di bawah tanah. Serius, Niko? Canggih sekali. Tapi karena memang kalau Qatar sendiri juga dari segi building structure mereka itu memang canggih sekali. Jadi kalau misalnya sampai bisa mewujudkan hal seperti itu, kayaknya tidak heran ya. Gak aneh lagi. Saya harap sih Indonesia sih yang bisa. Siapa tahu kayak Korea Jepang waktu itu kan, dua negara ya. Indonesia bisa bergabung dengan negara ASEAN lainnya menyelenggarakan pesta sepak bola dunia ini. Oke,